Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang gas ideal. Jadi, pertama kita terlebih dahulu mengetahui apa itu definisi dari gas ideal. Jadi di sini itu gas ideal adalah gas teoritis yang terdiri dari banyak partikel titik yang bergerak acak yang tidak mengalami interaksi antar partikel. Nah, dari definisi gas ideal sendiri ini, nah kita sudah bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai gas ideal itu. Nah, yang pertama adalah gas teoritis. Nah, apa maksudnya itu gas teoritis? Nah, jadi untuk gas teoritis ini sendiri artinya dia itu hanya bersifat teori saja atau tidak mencerminkan kenyataan yang terjadi pada gas tersebut ya. Jadi dia hanya bersifat dalam pemodelan saja atau secara teoritis gitu. Nah, kemudian di sini dia itu terdiri dari banyak partikel titik. Nah, di sini partikel titik. Oke, jadi dalam kita mempelajari gas ideal, ya, partikel gas itu kita anggap sebagai titik. Artinya volume dari gas, volume partikel dari gas itu dapat diabaikan. Nah, kemudian bergerak acak, ya. Oke, jadi partikel gas ideal ini saling bergerak acak ke sebarang arah ya, ke sembarang arah itu bergerak acak dan di sini tidak mengalami interaksi antar partikel. Ya, jadi di sini untuk gas ideal ya partikel itu saling bergerak acak dan tidak ada interaksi antar partikel sama sekali seperti tarik-menarik gitu ya contohnya. Nah, kemudian konsep gas ideal ini akan berguna karena di sini mematuhi hukum gas ideal. Ya, jadi nanti dalam gas ideal itu terdapat beberapa hukum yang mengaturnya. Kemudian ada juga persamaan keadaan yang disederhanakan dan dapat juga dianalisis dalam mekanika statistik. Nah, dilihat dari sifat-sifatnya ya, gas ideal itu tadi, yang pertama, dia itu terdistribusi merata dalam ruangan, apapun itu bentuk ruangnya ya. Jadi di sini karena dia itu bergerak acak dan tidak mengalami interaksi antar partikel, ya jadi apapun bentuknya, apapun ruangannya, dia itu akan terdistribusi secara merata. Nah, kemudian di sini volume molekul dapat diabaikan. Ya, sama ya kayak tadi seperti definisi bahwa gas ideal ini partikelnya kita anggap sebagai titik. Ya, oleh karena itu kita bisa mengabaikan volume dari partikel gas. Nah, kemudian yang ketiga adalah gaya tarik antar molekul dapat diabaikan. Nah, ini juga berkorelasi terhadap ini, di mana partikel gas ideal itu tidak mengalami interaksi antar partikel ya, contohnya tadi tarik menarik gitu. Nah, tetapi di sini meskipun tidak ada gaya tarik menarik gitu ya antar molekul, tapi di sini karena dia itu molekulnya bergerak secara acak, ya memungkinkan terjadinya suatu tumbukan ya, baik itu tumbukan antar sesama partikel maupun tumbukan ke dinding. Nah, di mana tumbukan ini adalah bersifat lenting sempurna. Nah, jadi di sini tumbukan yang dihasilkan baik itu dari molekul antar molekulnya maupun antar molekul dengan dinding, nah akan mengakibatkan adanya suatu tekanan ya. Di sini dituliskan bahwa gas dalam ruang akan memberikan tekanan ke dinding ya tadi karena terjadinya tumbukan yang lenting sempurna gitu. Ya, kemudian di sini apabila ada dua atau lebih gas bercampur, maka gas-gas itu akan terdistribusi secara merata ya. Sama kayak tadi poin pertama yaitu tadi gas terdistribusi secara merata. Nah, di sini apabila ada pencampuran dua atau lebih gas ya, karena dia tuh sifatnya itu tidak berinteraksi di sini dan saling bergerak aja ya, maka itu tadi terdistribusinya juga akan tetap merata gitu. Ya. Nah, kemudian untuk gas ideal ini cukup akurat ya dalam memprediksi keadaan gas hanya pada kondisi tekanan rendah ataupun temperatur tinggi. Nah, kenapa demikian? Nah, untuk tekanan rendah sendiri, nah kita bisa lihat kalau misal dalam suatu wadah yang besar gitu ya. Nah, itu terdapat sedikit sekali partikel. Nah, akibatnya apa? Tekanan di dalam wadah ini kecil. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ya gas bertekanan rendah, interaksi antar molekul tidak ada karena ya letaknya tadi saling berjauhan ya karena tekanannya rendah, artinya volumenya
besar, tetapi partikelnya sedikit. Ya otomatis jarak antar partikelnya juga saling berjauhan. Nah, namun kalau di sini apabila gasnya itu bertekanan tinggi, ya artinya bisa jadi volumenya itu kecil ataupun volumenya tetap besar, namun ini jumlah partikelnya semakin banyak. Nah, karena jumlah partikelnya itu semakin banyak, ya akibatnya jarak antar partikelnya akan semakin sedikit, ya. Nah, karena dia tuh jaraknya semakin dekat antar partikelnya, maka akan terjadi kemungkinan bahwa molekul itu akan saling berinteraksi. Nah, karena molekul itu bisa saling berinteraksi, maka untuk gas ideal ini akan kurang akurat apabila digunakan pada keadaan tersebut. Nah, itu untuk tekanan. Nah, kalau misal untuk temperatur tinggi bagaimana? Nah, jadi untuk temperatur tinggi, ya karena dia tadi itu ini ya, partikel itu bergerak acak. Nah, kemudian kita ingat lagi bahwa temperatur itu dapat kenaikan temperatur itu dapat menaikkan ya energi kinetik dari partikel gas ya, akan kita bahas nanti. Nah, jadi dengan adanya kenaikan temperatur atau temperatur yang tinggi, maka partikel gas akan semakin bergerak acak gitu. Jadi semakin tinggi temperatur, maka gerak partikel akan semakin acak. Nah, karena adanya keacakan dari gerak ini, ya, maka sifat dari gas ideal ini akan terpenuhi dengan baik. Namun sebaliknya apabila temperaturnya itu rendah, ya maka energi kinetik dari partikel gas itu juga rendah, ya akibatnya itu tadi bergeraknya menjadi semakin ya bisa dibilang lambat gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akan ada kemungkinan yang lebih besar untuk antar partikel itu saling berinteraksi sehingga gas ideal akan menjadi kurang akurat apabila diterapkan pada temperatur yang rendah. Oke, mungkin untuk sekilas mengenai konsep gas ideal seperti itu akan kita lanjutkan ke bagian berikutnya.